2024 bulan September, pas banget ini 2 tahun ya saya berdiri. Terus awal mula berdirinya Cuanki ini karena salah satu keluarga saya buka di Bandung, Cuanki Sambal Hijau, dan saya mau yang pertama kali juga buka sebagai kelompok pertama di Bandar Lampung buka Cuanki Sambal Hijau. Alasannya kenapa memilih Cuanki Sambal Hijau ini karena kuliner ini lebih menjanjikan, kuliner makanan lebih menjanjikan dibandingkan usaha saya yang sebelumnya. Karena usaha kuliner ini orang akan membeli makanan setiap hari, jadi pembelinya lebih sering dan lebih banyak juga cuannya dari yang sebelumnya. Dan harapan saya juga Cuanki Sambal Hijau yang ada di Lampung lebih besar juga sama seperti yang ada di Bandung, bisa buka cabang yang banyak. Terus aku juga ada sedikit motivasi untuk para adik-adik, yaitu usaha besar tidak datang secara instan, semua berawal dari langkah hal yang konsisten. Terus jangan lupa juga kita harus percaya diri dan hasilnya harus lebih baik dari sebelumnya, kualitas juga makanan harus tetap terjaga. Sekian pemberitahuan mengenai berdirinya Cuanki Sambal Hijau. Jangan lupa untuk adik-adik jangan lupa jajan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendampingan UMKM yang beranggotakan Nabila Maulidia Putri, Naila Rahma Azahra, Jenny Nuriana Anissa Solehah, dan Nadila Pangestuti. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kegiatan pendampingan dan pengembangan bisnis pada UMKM Cuanki Sambal Hijau. Program pendampingan ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha dalam meningkatkan tata kelola usaha, manajemen produksi, pemasaran digital, serta pengembangan usaha sehingga usaha dapat berkembang secara lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah profil usaha. UMKM yang kami dampingi adalah Cuanki Sambal Hijau yang bergerak di bidang kuliner siap saji. Produk utama yang dijual adalah cuanki khas Bandung dengan berbagai macam isian yang dipadukan dengan sambal hijau sebagai ciri khas produknya. Usaha ini berlokasi di Pekor Wai Halim, Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi, usaha ini memiliki potensi yang cukup baik karena produk yang ditawarkan memiliki citra rasa khas dan diminati berbagai kalangan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar usaha dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal, kami menemukan beberapa kendala pada aspek tata kelola usaha. UMKM belum memiliki sistem stok opname bahan baku, pencatatan keuangan masih bercampur dengan keuangan pribadi, serta belum memiliki visi, misi, tujuan usaha, dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu, meskipun usaha telah memiliki NIB dan sertifikat halal, usaha belum memiliki perlindungan merek dagang atau HAKI. Oleh karena itu, kami merancang program kerja berupa pendampingan pencatatan stok opname, penyusunan administrasi usaha, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta pendampingan pengurusan HAKI. Pada aspek produksi, ditemukan beberapa permasalahan yaitu belum adanya supplier tetap, penyimpanan bahan baku yang kurang teratur, belum adanya SOP produksi, keterbatasan peralatan produksi, serta belum diterapkannya quality control. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami menyusun program berupa pencarian supplier tetap, penataan bahan baku, penyusunan SOP produksi, identifikasi kebutuhan peralatan, serta penerapan quality control guna menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, pada aspek pemasaran, penjualan masih dilakukan secara langsung melalui tenan dan belum memiliki strategi pemasaran yang optimal. Selain itu, usaha sudah memiliki logo dan nama brand, namun belum memiliki tagline yang dapat memperkuat identitas produk. Program kerja yang dirancang yaitu pembuatan tagline, perbaikan display produk, penyusunan SOP penyajian, dan penambahan label harga agar produk lebih menarik dan mudah dikenal oleh konsumen.
Pada pemasaran digital ditemukan bahwa UMKM belum memiliki akun TikTok, belum terdaftar di Google Maps, serta belum memiliki katalog digital yang menarik. Selain itu, akun Instagram yang dimiliki juga belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, kami merancang program berupa pembuatan akun TikTok, pengelolaan Instagram, pembuatan katalog digital WhatsApp bisnis, serta penyusunan konten promosi yang lebih menarik, guna meningkatkan jangkauan pemasaran digital. Pada aspek pengembangan usaha, ditemukan bahwa UMKM belum memiliki perencanaan usaha jangka panjang. Informasi usaha masih terbatas, serta variasi menu yang dijual masih sedikit. Oleh karena itu, kami membantu menyusun profil usaha, menentukan target pasar, menyusun strategi pengembangan usaha, dan mengembangkan variasi produk baru untuk meningkatkan daya tarik usaha. Berdasarkan hasil observasi, UMKM Cuanki Sambal Hijau telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta sertifikat halal. NIB diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2025 dan sertifikat halal diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2025. Kepemilikan legalitas ini menjadi nilai tambah bagi usaha karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat kredibilitas usaha, dan membuka peluang mengikuti berbagai program pengembangan UMKM. Pada slide ini ditampilkan bukti dokumen NIB dan sertifikat halal yang dimiliki oleh UMKM Cuanki Sambal Hijau. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa usaha telah memenuhi aspek legalitas dan keamanan produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Pada awal observasi ditemukan bahwa transaksi usaha masih bercampur dengan keuangan pribadi. Kondisi ini menyulitkan pemilik usaha dalam mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Melalui pendampingan yang dilakukan, kami membantu membuat buku kas sederhana dan mengarahkan pemilik usaha untuk mulai memisahkan transaksi usaha dan transaksi pribadi. Dengan adanya pencatatan yang lebih teratur, pemilik usaha dapat memantau pemasukan dan pengeluaran usaha secara lebih jelas dan terstruktur. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi kegiatan pendampingan pencatatan keuangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya administrasi keuangan yang baik sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Kami berhasil membantu UMKM menyusun visi, misi, tujuan usaha, pembagian tugas, daftar harga produk, dan data supplier. Sebelumnya, dokumen-dokumen tersebut belum tersedia secara lengkap. Dengan adanya administrasi usaha yang lebih tertata, kegiatan operasional dapat berjalan lebih terarah dan pemilik usaha memiliki pedoman dalam mengembangkan bisnisnya. Pada slide ini ditampilkan hasil penyusunan visi, misi, tujuan usaha, dan dokumen administrasi lainnya yang telah disusun bersama pemilik usaha sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis. Sebelum pendampingan dilakukan, UMKM belum memiliki pencatatan stok opname bahan baku. Hal ini menyebabkan pemilik usaha kesulitan dalam memantau jumlah persediaan yang tersedia. Kami memberikan arahan mengenai pentingnya stok opname serta membantu membuat format pencatatan stok sederhana. Dengan adanya stok opname, ketersediaan bahan baku dapat dipantau dengan lebih baik sehingga dapat mengurangi resiko kekurangan maupun kelebihan stok. Namun, dalam penerapannya, pencatatan stok opname masih belum berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa kendala, terutama karena pemilik usaha belum cukup telaten dan belum melakukan pencatatan secara rutin, sehingga konsistensi data stok masih perlu ditingkatkan. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi bahan baku dan pencatatan stok opname yang mulai diterapkan oleh UMKM. Pencatatan ini membantu pemilik usaha dalam mengontrol persediaan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Meskipun sudah mulai diterapkan, proses pencatatan masih belum sepenuhnya konsisten dan rutin dilakukan, sehingga masih diperlukan pendampingan lanjutan agar sistem stok opname dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pada aspek produksi, kami membantu UMKM mencari supplier tetap yang mampu menyediakan bahan baku secara konsisten. Setelah dilakukan survei dan perbandingan harga serta kualitas bahan, UMKM berhasil memiliki supplier tetap.
Hal ini memberikan manfaat berupa harga yang lebih stabil, kualitas bahan yang lebih terjaga, dan kelancaran proses produksi. Pada slide ini ditampilkan bukti supplier yang telah dipilih oleh UMKM sebagai pemasok bahan baku utama untuk mendukung kelancaran produksi. Kami membantu memperbaiki sistem penyimpanan bahan baku dengan memisahkan bahan sesuai jenisnya dan menempatkannya pada wadah yang sesuai. Perbaikan ini bertujuan menjaga kualitas bahan baku agar tetap segar, mempermudah proses produksi, serta mengurangi risiko kerusakan bahan. Slide ini menunjukkan kondisi penyimpanan bahan baku yang telah lebih tertata dan rapi sehingga memudahkan proses produksi serta menjaga kualitas bahan baku. Kami menyusun SOP produksi, SOP pemasaran, dan SOP keuangan untuk membantu kegiatan operasional usaha menjadi lebih terarah. Dengan adanya SOP, setiap kegiatan usaha memiliki standar yang jelas sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan menjaga konsistensi pelayanan kepada pelanggan. Pada slide ini ditampilkan dokumen SOP yang telah dibuat dan mulai diterapkan dalam kegiatan operasional usaha sehari-hari. Kami melakukan identifikasi terhadap kebutuhan peralatan produksi dan mengevaluasi kondisi alat yang digunakan. Hasilnya adalah rekomendasi perawatan dan pembaruan peralatan agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan meminimalkan resiko kerusakan alat. Pada slide ini ditampilkan beberapa peralatan yang digunakan dalam proses produksi cuanki sambal hijau beserta kondisi penggunaannya. Kami membantu UMKM menerapkan quality control dengan menetapkan standar bahan baku, kebersihan alat, kebersihan tempat produksi, konsistensi rasa, serta keamanan produk. Selain itu, telah ditentukan takaran bumbu yang jelas agar setiap produk memiliki kualitas dan cita rasa yang konsisten. Pada slide ini ditampilkan dokumentasi penerapan quality control yang dilakukan selama proses produksi untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Kami membantu melakukan penataan display produk, membuat SOP takaran bumbu, serta menambahkan label harga yang jelas. Perbaikan ini bertujuan meningkatkan daya tarik produk dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada konsumen sehingga dapat mendorong peningkatan penjualan. Slide ini menunjukkan hasil penataan display produk dan pemasangan label harga yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat beli konsumen. Untuk memperkuat branding usaha, kami membantu memberikan beberapa alternatif slogan yang sesuai dengan karakter produk. Setelah berdiskusi bersama pemilik usaha, dipilih satu tagline yang dianggap paling mewakili identitas produk dan mudah diingat oleh pelanggan. Tagline yang dipilih adalah cuanki sambal hijau, enaknya nggak ada jeda. Tagline ini digunakan sebagai identitas usaha dan telah diterapkan pada media sosial untuk memperkuat branding produk di mata konsumen. Kami membantu membuat katalog digital yang berisi foto produk, harga, dan deskripsi produk yang lebih menarik. Katalog digital ini bertujuan memudahkan pelanggan mendapatkan informasi produk serta mendukung kegiatan promosi secara online. Pada slide ini ditampilkan hasil katalog digital yang telah dibuat untuk membantu kegiatan pemasaran UMKM cuanki sambal hijau. Katalog digital berisi foto produk yang lebih menarik, informasi harga yang jelas, serta deskripsi produk yang informatif sehingga memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan. Melalui katalog digital ini, diharapkan daya tarik produk dapat meningkat dan mendukung kegiatan promosi secara digital. Namun, target pembuatan katalog melalui WhatsApp bisnis belum dapat direalisasikan karena pelaku usaha belum menggunakan akun WhatsApp bisnis dalam operasional usahanya. Meskipun demikian, kami tetap memberikan contoh dan rancangan katalog digital yang dapat digunakan sebagai referensi apabila kedepannya UMKM memutuskan untuk beralih menggunakan WhatsApp bisnis sebagai salah satu media pemasaran dan komunikasi dengan pelanggan.
Kami berhasil membuat akun TikTok sebagai media promosi digital dan menyediakan label harga untuk membantu konsumen mengetahui informasi produk dengan lebih mudah. Namun, target pendaftaran Google Maps belum dapat direalisasikan karena usaha ini bersifat tidak menetap dan mengikuti bazar atau event tertentu. Pada slide ini ditampilkan akun TikTok yang telah dibuat beserta contoh label harga yang digunakan sebagai media promosi dan informasi produk. Kami melakukan perbaikan tampilan Instagram dan TikTok melalui penataan feeds, sampul konten, sorotan, dan pembuatan konten yang lebih menarik. Hasilnya, akun media sosial terlihat lebih profesional dan mampu menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Pada slide ini ditampilkan hasil pengelolaan media sosial yang telah dilakukan selama proses pendampingan. Kami membantu UMKM mengembangkan variasi menu berupa cuanki sambal hijau dengan tambahan mie instan. Inovasi ini memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen serta meningkatkan daya tarik produk sehingga berpotensi meningkatkan penjualan. Pada slide ini ditampilkan hasil inovasi produk yang telah dikembangkan sebagai upaya meningkatkan nilai jual dan daya saing usaha. Kami berhasil menyusun profil usaha yang memuat identitas usaha, produk yang ditawarkan, deskripsi usaha, dan informasi kontak. Profil usaha ini membantu meningkatkan profesionalisme usaha dan memudahkan konsumen memperoleh informasi mengenai UMKM Cuanki Sambal Hijau. Pada slide ini ditampilkan profil usaha yang telah dibuat lengkap dengan informasi usaha dan kontak yang dapat dihubungi pelanggan. Kami membantu UMKM menentukan target pasar dan menyusun strategi pengembangan usaha ke depan. Target pasar yang dituju meliputi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Strategi yang direncanakan yaitu meningkatkan promosi digital, melakukan kolaborasi dengan influencer, menambah variasi menu baru, membuat level pedas, serta menyediakan paket hemat untuk menarik lebih banyak konsumen. Berdasarkan seluruh kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Cuanki Sambal Hijau mengalami peningkatan pada aspek tata kelola usaha, manajemen produksi, pemasaran digital, dan pengembangan usaha. Program-program yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif berupa administrasi usaha yang lebih tertata, pengelolaan produksi yang lebih baik, pemasaran yang lebih optimal, serta adanya rencana pengembangan usaha yang lebih jelas. Kami berharap seluruh program yang telah diterapkan dapat terus dijalankan secara berkelanjutan sehingga UMKM Cuanki Sambal Hijau dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha maupun konsumen. Berdasarkan seluruh kegiatan pendampingan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Cuanki Sambal Hijau mengalami peningkatan pada aspek tata kelola usaha, manajemen produksi, pemasaran digital, dan pengembangan usaha. Program-program yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif berupa administrasi usaha yang lebih tertata, pengelolaan produksi yang lebih baik, pemasaran yang lebih optimal, serta adanya rencana pengembangan usaha yang lebih jelas. Kami berharap seluruh program yang telah diterapkan dapat terus dijalankan secara berkelanjutan sehingga UMKM Cuanki Sambal Hijau dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha maupun konsumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're